Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mary Pongdatu SKP NSMK, dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Mandala Waluya. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2026 pada gelombang 1. Dan video kali ini merupakan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disingkat dengan PDD UKT PT. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan mata kuliah yang saya ampuh sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu keperawatan jiwa. Mata kuliah ini diberikan pada mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS yang diselenggarakan selama 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan materi, 2 pertemuan terbagi menjadi UAS dan UTS. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan deskripsi singkat mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini akan mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas tentang klien sebagai sistem yang aktif dalam rentang respon sehat jiwa sampai gangguan jiwa. Untuk bahan kajian dalam materi pembelajaran ini terdiri dari sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa secara global. Kemudian yang berikutnya proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Kemudian yang berikutnya konsep stres, rentang sehat jiwa serta coping. Dan yang berikutnya adalah konseptual model dalam keperawatan jiwa yang terdiri dari prevensi, primer, sekunder, dan tersier. Kemudian yang berikutnya adalah peran perawat jiwa, dan yang berikutnya adalah pelayanan dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa, kemudian proses keperawatan jiwa, dan selanjutnya sosiokultural dalam konteks asuhan perawatan jiwa, legal etik dalam konteks asuhan keperawatan jiwa, aspek sehat sepanjang rentang kehidupan yang dimulai dari ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, sekolah, remaja, dewasa, hingga lansia. Kemudian tidak hanya itu, mahasiswa akan mempelajari terkait dengan asuhan keperawatan jiwa pada klien dengan gangguan psikologis, yaitu gangguan kecemasan, ketidakberdayaan, keputusasaan, dan distres spiritual. Baik, kemudian yang terakhir adalah asuhan keperawatan klien dengan HIV/AIDS. Capaian pembelajaran lulusan program studi atau CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari CPL 1 S1, CPL 2 K1, CPL 3 KU1, CPL 4 KU3, dan CPL 5 KK1 dan KK2 yang telah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Program Studi dan Gugus Penjaminan Mutu. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK terdiri dari CPMK 1 menganalisis sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa global. Kemudian CPMK 2 menganalisis konseptual model dalam keperawatan jiwa termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Kemudian CPMK 3 menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa, CPMK 4 menganalisis peran dan fungsi perawat, pelayanan keperawatan jiwa dalam situasi bencana, dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan. Kemudian CPMK 5 menerapkan proses keperawatan jiwa, prinsip-prinsip legal etis, dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Kemudian yang terakhir yaitu mensimulasikan asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan, aspek klien dengan masalah psikososial dan aspek klien dengan masalah HIV/AIDS. 3 komponen penting dalam proses pembelajaran ini dengan menggunakan prinsip DEI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksud adalah
dosen memberikan materi dan RPS secara interaktif lewat tatap muka ataupun online, yang tentunya ini akan mendukung pemahaman daripada mahasiswa pada materi ajar. Materi yang saya bawakan ini didukung oleh berbagai media yang sangat menunjang di dalam proses pembelajaran, yaitu seperti video, PPT, laptop, dan LCD. Interaksi pada mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara mahasiswa dan juga dosen yang berupa tanya jawab, diskusi, kolaboratif, dan refleksi bersama. Kemudian asesmen atau sistem penilaian yang saya gunakan di sini adalah penilaian secara formatif dan penilaian secara sumatif. Di mana penilaian formatif ini saya menilai dari tugas-tugas individu, tugas kelompok, kuis, tanya jawab di kelas, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya untuk penilaian sumatif ini diambil dari penilaian UAS dan juga UTS. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini diantaranya case study, kuliah pakar, collaborative learning, mini lektur, dan juga discovery learning. Untuk referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini bersumber dari beberapa buku referensi dari para ahli dan juga artikel jurnal bereputasi yang tentunya memiliki nilai-nilai kebaharuan dalam pengetahuan dan juga teknologi. Baik, berikut video pembelajaran pada mata kuliah yang saya ampuh, keperawatan jiwa, dan yuk kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik ya. Alhamdulillah kalau mahasiswa itu semua dalam keadaan sehat. Oke, baik, pada pertemuan kali ini kita akan lanjut mata kuliah kita untuk selanjutnya. Kemudian sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik, itu kita pada pekerjaan kita pada hari ini. Pasti dulu ya. Oke, hari ini ada yang apa? Ya, jadi hari ini yang akan dua orang ya. Oke, baik. Sebelum
biologis daripada pasien itu harus kita kaji secara fisik, apakah pasien itu memiliki sakit penyakit ya dari organ tubuhnya, karena biasanya orang yang memiliki gangguan fisik atau masalah fisik seperti misalnya lansia yang mengalami diabetes, jantung ya dan penyakit lainnya, tentunya ini bisa beresiko ketika dia masuk ke dalam putus asa dan ketidakberdayaan di dalam proses menjalani pengobatannya, sehingga ini tentunya akan beresiko untuk mengalami yang namanya gangguan jiwa. Kemudian faktor psikologis, apakah ada terjadi perubahan psikologis pada pasien itu? Ya, perubahan psikologis yang dimaksud di sini apa? Pasien seperti apa yang ditandai dengan apa? Kemudian marah, terus kemudian menangis, kemudian tersinggung, kemudian apa lagi? Apa lagi? Bunuh diri, bentuk daripada perubahan perilakunya atau sosialnya. Ya, sehingga antara pengkajian di sini tentunya bisa kita jadikan sebagai patokan atau dasar untuk mengangkat masalah keperawatan jiwa. Ya, jadi ingat pengkajian keperawatan jiwa berfokus pada tempat pengkajian tadi, biologis, psikologis, sosial. Oke, untuk sosialnya di sini, kenapa harus kita mengkaji sosial di sini? Kajian sosial. Dan seperti apa contohnya? Kalau menurut WHO, sehat secara utuh apa? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Sehat menurut WHO apa? Individu yang berada pada kondisi sehat secara fisik, dan sosial dan spiritual. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang berselisih dengan temannya, itu tidak bisa dikatakan sehat secara sosial oleh WHO. Ya, artinya kehidupan sosial kita itu tidak kita tetap memiliki hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain dan juga dengan kesehatan kita. Ya, jadi kalau ada yang masih bau-bau di sini, ada yang punya rasa iri dengki, itu tidak bisa dikatakan sehat secara nah, pengkajian keperawatan jiwa berfokus pada tempat pengkajian tadi, biologis, psikologis, sosial. Oke, untuk sosialnya di sini, kenapa harus kita mengkaji sosial di sini? Kajian sosial. Dan seperti apa contohnya? Kalau menurut WHO, sehat secara utuh apa? Ada yang bisa jelaskan ke Ibu? Sehat menurut WHO apa? Individu yang berada pada kondisi sehat secara fisik, dan sosial dan spiritual. Jadi kalau misalnya kalian di sini ada yang berselisih dengan temannya, itu tidak bisa dikatakan sehat secara sosial oleh WHO. Ya, artinya kehidupan sosial kita itu tidak kita tetap memiliki hubungan baik dengan diri sendiri, orang lain dan juga dengan kesehatan kita. Ya, jadi kalau ada yang masih bau-bau di sini, ada yang punya rasa iri dengki, itu tidak bisa dikatakan sehat secara ya. Jadi proses keperawatan jiwa yang tadi kita sudah bahas mulai dari pengkajiannya. Pengkajian ada 4 poin di sini: biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Oke, setelah kita mengkaji dari pasien dan juga keluarga pasien, nanti kita akan merumuskan diagnosa keperawatan yang muncul dari pengkajian tersebut. Oke ya, jadi pengkajian dari sisi biologi juga itu ada namanya presipitasi dan predisposisi. Presipitasi itu apa? Ada yang bisa jelaskan itu? Faktor presipitasi dan predisposisi itu apa?
Oke ya, untuk pengembangan daripada asuhan perawatan ini kita menggunakan standar SDKI dan SLKI untuk penyusunan aspeknya. Kemudian untuk intervensi yang akan kita susun ini berdasarkan kajian. Jadi kemarin itu sudah dijelaskan bahwa di dalam asuhan keperawatan jiwa ini kita berfokus pada pasien, keluarga dan juga masyarakat kita. Kemudian untuk masalah-masalah yang muncul untuk masalah kesehatan jiwa ini ada namanya gangguan sehat, gangguan resiko, dan juga gangguan sakit. Nah, orang-orang yang termasuk di gangguan sehat ini siapa? Ibu hamil, kemudian bayi, sekolah, remaja, dewasa sampai lansia. Ya, itu untuk kelompok gangguan sehat. Kemudian untuk gangguan resiko, siapa saja yang masuk di sini? Siapa? Orang-orang seperti kalian yang mengalami anxiety, ya, keputusasaan, ketidakberdayaan, dan juga stres spiritual. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa masalah keperawatan jiwa dan hasil pengkajian, kemudian kita akan merumuskan intervensi yang akan kita lakukan. Apabila pasiennya ini adalah masalah pada gangguan sehat, maka kita akan melakukan yang namanya stimulasi. Kalau pada anak kita lakukan stimulasi tumbuh kembang. Kemudian pada kelompok resiko, apabila di dalam hasil pengkajian tersebut pasien tersebut mengalami yang namanya kecemasan. Kira-kira intervensi apa yang harus kita berikan pada pasien kecemasan? Relaksasi tarik nafas dalam. Di mana rasionalnya untuk apa? Relaksasi tarik nafas dalam, memberikan tubuh yang karena orang kecemasan itu ditandai dengan jantung berdebar, kemudian terlihat dingin, tremor, kemudian apa lagi? Pucat, kemudian apa lagi? Gelisah, kemudian apa lagi? Oke ya, saya rasa kalian sudah paham mengenai pembagian pada masalah perawatan jiwa ya. Jadi berdasarkan hasil pengkajian tersebut nanti kita bisa menemukan kalau misalnya pasiennya ada tanda-tanda tremor atau jantung berdebar, maka kita harus memberikan intervensi relaksasi tarik nafas dalam. Ya. Kemudian kalau misalnya ada ketegangan otot-otot dan sendi, maka kita lakukan latihan terapi progresif relaksasi atau PPR. Ya. Jadi itu terapinya. Kemudian ada juga terapi dengan melakukan aktivitas positif sesuai dengan kegemaran daripada pasien. Selain itu jangan lupa terapi yang bisa kita berikan pada pasien dengan masalah-masalah psikososial di sini adalah apa? Hipnosis terapi imagery. Ya, hipnosis terapi imagery. Kemudian ada lagi pendekatan secara spiritual. Jadi kalau kalian punya masalah, jangan lupa selalu yang Islam, jangan lupa selalu beristighfar. Ya, ya, kalau yang agama lain silakan mengikuti ajarannya. Misalnya beribadah ya, berdoa gitu ya, apa yang Kristen, baca kitab gitu ya. Jadi intinya kita mendekatkan diri secara spiritual. Oke ya. Kemudian selanjutnya oke, jangan lupa setelah kita melakukan sebuah intervensi implementasi, jangan lupa kita selalu melakukan di akhir kegiatan kita yaitu evaluasi. Kira-kira di dalam tahap evaluasi di sini apa yang harus kita evaluasi? Nilai keberhasilan daripada penunjang
pasien pada saat kita sudah melakukan gangguan terakhirnya perkuliahan kita pada hari ini. Harapannya untuk perkuliahan atau mata materi yang kita sudah bahas pada hari ini terkait dengan masalah proses asuransi perawatan, kalian sudah pahami bahwa proses asuransi perawatan itu dimulai dari pengkajian, dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.